Semasa hidupnya, Presiden keempat Abdurrahman Wahid pernah berkelakar. Hanya ada 3 polisi yang jujur, Hugeng, patung polisi, dan polisi tidur. Hal itu memang bukan tanpa alasan, mengingat semasa pengabdiannya, Jenderal Purnawirawan Anumerta Hugeng Iman Santoso dikenal sebagai Kapolri yang paling berani, jujur, dan sederhana. Hal itu pula yang mendasari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat pengumuman pemenang Hugeng Awards 2022 di The Tribrata Dharma Wangsa Jakarta pada 1 Juli ingin semangat Hugeng menjadi pegangan seluruh polisi dalam membangun institusi Polri. Polri, kata dia dalam rilis video yang diterima Antara, menerima sepahit apapun kritik sebagai energi untuk mewujudkan Polri yang lebih baik. Mantan Kabar Reskrim Polri itu pun bersyukur atas keberhasilan sejumlah jajarannya menjadi pemenang Hugeng Awards, di mana ada sekitar 67.000 orang nominasi, dan tentunya hal itu menjadi suatu kebanggaan untuk Polri, demi mewujudkan Polri yang menjadi harapan masyarakat. Ada Polri-Polri yang kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian layak untuk mendapatkan nominasi atau mendapatkan penilaian untuk mendapatkan label sebagai penerus semangat Hugeng-Hugeng baru. Dalam gelaran Hugeng Awards 2022, penghargaan diraih oleh 3 anggota Polri, yakni Kanit Binmas Polsek Muara Gembong, Ajun Inspektur 2 Rohimah sebagai polisi berdedikasi, Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Eko Rudi Sudarto untuk polisi inovatif, dan penghargaan polisi berintegritas diberikan kepada Kapolda Gorontalo, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Wiyagus. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji melalui embarkasi Jakarta pada 2 Juli. Jelang keberangkatannya ke ibu kota pada 1 Juli malam, dia menggelar tasyakuran bersama kerabat serta segenap kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Jatim di rumah dinas Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Walaupun bisa berangkat setelah menjalani masa tunggu selama 9 tahun, namun mantan Menteri Sosial itu mengaku sedih, mengingat dia harus menjalani rukun Islam kelima tersebut tanpa suami tercinta Indar Parawansa yang telah meninggal dunia pada tahun 2014. Suaminya pula lah yang mendaftarkan mereka untuk berhaji, sehingga ada perasaan berat saat harus menjalaninya tanpa kehadiran almarhum. Dan pada saat panggilan datang, suami sudah lebih dulu mendahului, jadi ya ada suasana yang beda ya. 2013 ya. Anak yang dampingi siapa nanti? Anak pertama, insya Allah suaminya. Sejak mulai berangkat ke Tanah Suci, Hovifah menyebut akan memanjatkan doa demi keselamatan, kesehatan, serta harta dan keluarganya dijaga. Begitu pula terhadap orang-orang yang ditinggalkannya di tanah air, agar senantiasa mendapat perlindungan yang sama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengamat kopi ya. Aku nggak kopi dia salah. Tahun umurnya udah 4 tahun 900 Mau hampir setan ya? hampir setan. Iki loh. Paling gemuk. Tengkong. Pakai bagus. Kamera. Ya, paling gede di sini.
Ya dari awal mula ya dia pelihara 1, 2, ya akhirnya berkembang karena merasa cocok saya di bidang ternak, makanya ya saya lanjutkan untuk penghasilan sampingan lah, dan untuk kegiatan saya di luar kedinasan. Ya saat ini kalau yang di kandang saya ya sekitar 60 ekor. Yang lainnya kan kita ada plasma, kita dengan cara bagi hasil dengan petani-petani yang ada di sekitar kita. Ada yang satu kandang 2 ekor. Kita pakai supaya enggak. Presiden Joko Widodo kembali menyalurkan sapi kurban di Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022. Pada kurban kali ini, Presiden Jokowi memilih jenis sapi simental dengan berat 1 ton seharga 110 juta rupiah yang merupakan milik salah satu peternak di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pemilik sapi, Ade Arianto, mengaku sangat senang sebab tidak menyangka sapinya akan dipilih Presiden untuk menjadi hewan kurban di Sulawesi Tenggara. Tahun lalu Jokowi ini kan masuk kandidat tapi juara 2. Yang masuk kandidat kan di Konsel. Dan tahun ini dia mendapat rezeki untuk jadi sapi kurban Jokowi. Perasaan yang pertama itu tidak menyangka sama sekali bahwa sapi ini akan dipilih untuk Jokowi sebagai kurbannya. Dan yang kedua itu senang sekali karena memang sapi ini jadi kurban Presiden. Ini jenis simental, Pak. Jenis simental? Ya. Beratnya? Beratnya 1 ton, dibeli 110 juta. Untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, Kepala Subbagian Bina Keagamaan Biro Kesra Pemprov Sultra, Daryodi, Sabtu 2 Juli mengatakan, sapi ini telah melalui pemeriksaan sampel darah dan swab di laboratorium hewan di Maros, Makassar dan hasilnya negatif PMK. Dari pemeriksaan awal kesehatan secara umum sudah bagus, cuman untuk pemeriksaan PMK itu kita mengirimkan sampel darah di Sumatera Selatan, di Maros. Karena untuk di Sulawesi Tenggara belum ada, Pak ya. Sulawesi Tenggara belum ada, kami mengirimkan sampel darah di Maros untuk diperiksa di laboratorium dan sudah ada hasilnya itu negatif. Ini rencana dibawa di Kabupaten Buton, tepatnya di Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Kambula Bulana, Kecamatan Pasarwaju. Sapi kurban Presiden Jokowi ini rencananya akan dipotong di Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Kambula Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna mendukung program ketahanan pangan sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan menjadikan sektor pertanian sebagai program strategis nasional, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan penanaman padi di Karawang, Jawa Barat pada Sabtu 2 Juli 2022. Pada kesempatan itu, Dudung Abdurrahman menyampaikan TNI Angkatan Darat mendukung penuh ketahanan pangan wilayah melalui pengawalan dan pendampingan agar mencapai hasil maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pasca COVID-19 ini banyak yang terdampak khususnya masalah ekonomi dan masyarakat banyak yang mengalami kesulitan sehingga TNI Angkatan Darat berupaya untuk meringankan beban. Lebih lanjut, Kasat memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI AD agar dimanapun bertugas bisa membawa dampak baik kepada masyarakat, serta membawa solusi di tengah kesulitan masyarakat.
Selain itu, TNI Angkatan Darat juga telah membentuk program TNI AD Manunggal Air, sebagaimana dicanangkan Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak, melalui Satuan Kostrat sebagai ujung tombak di lapangan, melaksanakan program gravitasi, pompa hidran, dan sumur bor. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.